Hai semuanya, kembali lagi di Ellen Story. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita film live action yang diangkat dari cerita anime yang berjudul Doramaku Nisekoi yang rilis pada tahun 2018. Mungkin kalian sudah penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya. Oke, tetap enjoy, semoga terhibur dan selamat menonton. Ini dia filmnya. Saat malam hari tiba, mereka bermain game jurit malam, yang dimana game ini saling berpasang-pasangan dan berjalan melewati rute yang sudah ditentukan. Saat Raku dan Onodera mengambil nomor pasangan, tak terduga ternyata mereka berdua berpasangan, dan di lain tempat terlihat Claude yang siap memburu Raku. Lalu terlihat Su dan Shitoge yang sudah memulai permainan. Namun saat ada hantu yang menakuti, Su malah ketakutan dan Shitoge berlari entah kemana meninggalkan Su. Saat Onodera dan Raku menunggu antrian, mereka sempat akan bergandengan tangan. Namun, Su datang dan berkata bahwa Shitoge menghilang. Raku yang tahu bahwa Shitoge takut dengan kegelapan, langsung berlari mencari Shitoge. Di lain tempat, Shitoge sudah tersesat dan sangat ketakutan. Untung saja, Raku berhasil menemukannya dan segera membawanya pergi dari sana. Setelah permainan usai, Raku pergi menuju pemandian air panas. Setelah masuk, Claude mengerjai Raku dengan cara mengganti tirai kelamin pada pemandian tersebut. Lalu terlihat Raku yang sedang menikmati air panas, dan tiba-tiba ada yang melompat ke pemandian itu. Ternyata itu adalah Shitoge, dan mereka berdua pun kaget. Setelah itu, Raku mengalah dan akan keluar dari pemandian itu. Tetapi saat ingin keluar, ternyata anak-anak wanita lainnya datang. Raku pun kembali memasuki pemandian. Ketika mereka akan berendam, Shitoge langsung menyuruh Raku untuk masuk ke dalam air. Setelah beberapa waktu, Shitoge mengalihkan mereka untuk melihat ke arah jendela. Raku yang sudah kehabisan napas, langsung keluar dari air dan meninggalkan pemandian tersebut. Setelah berendam, terlihat Shitoge yang sedang menikmati angin pantai. Dan Shitoge ternyata sudah baper dengan Raku. Lalu, Raku muncul dari samping Shitoge. Dan Shitoge sempat berkata bahwa cinta palsu mereka tidaklah terlalu buruk. Dia juga bertanya, apakah jika hubungan mereka dilanjutkan, apakah berjalan dengan lancar? Raku yang tidak peka berkata bahwa hubungan mereka tidak akan lancar jika diteruskan, karena Shitoge yang galak dan juga brutal. Mendengar hal itu, Shitoge langsung pergi meninggalkan Raku. Raku pun bingung dengan sikap Shitoge. Saat Shitoge ingin memasuki kamar, dia sempat menguping pembicaraan Tachibana dan Onodera sedang mengobrol tentang kalung kunci yang dimilikinya adalah tanda janji untuk saling mencintai. Mendengar hal itu, Shitoge pun merasa bersalah kepada Onodera. Kemudian di keesokan harinya, ketika mereka ingin berangkat pulang piknik, Raku bertanya di mana Shitoge. Ternyata ia sudah pulang terlebih dahulu dan menemui ayahnya untuk membicarakan sesuatu. Keesokan harinya, di kelas Shitoge mengundurkan diri dari peran Juliet. Namun, Raku membantah keputusan Shitoge dan berkata bahwa tidak ada yang akan bisa menggantikannya. Namun, itu semua sudah keputusan Shitoge, dan Shitoge memutuskan Onodera lah yang bisa menggantikan dirinya. Setelah mengatakan semua keputusannya, Shitoge pergi dari kelas itu. Raku yang tidak terima, ia mengikuti Shitoge sambil memarahinya. Akan tetapi, Shitoge tidak akan merubah keputusannya. Lalu, Raku berkata bahwa Shitoge sangatlah egois, dan sejak awal memang semua ini palsu. Dengan tatapan yang sedih, Shitoge langsung melempar Raku dan langsung meninggalkannya. Dan akhirnya, tiba di hari pementasan. Terlihat Onodera yang bersiap untuk tampil. Lalu, ia didatangi oleh Shitoge. Shitoge menceritakan sebenarnya kepada Onodera bahwa Raku dan dirinya hanya berpura-pura pacaran karena ada masalah keluarga. Dan Shitoge juga berkata bahwa Raku masih menanti orang yang membawa kunci Leontin tersebut. Kemudian di ruang pentas, mereka sedang berlatih dan bersiap untuk drama mereka. Namun, kejadian buruk menimpa Onodera. Ia mengalami kecelakaan yang membuat dirinya tidak bisa tampil sebagai Juliet. Onodera pun merasa bersalah kepada teman-temannya. Kemudian, Shitoge datang dan melihat kejadian yang terjadi. Mereka yang melihat kedatangan Shitoge menyuruhnya untuk menggantikan Onodera. Namun, Shitoge masih tidak mau dan menolak hal tersebut. Namun, saat Onodera yang meminta mohon kepada Shitoge, barulah Shitoge mau dan bersedia menggantikan Onodera.
Dan acara drama pun dimulai. Terlihat kedua anggota klan juga mendatangi acara drama tersebut. Dalam pementasan, Shitoge selalu mengalihkan pandangannya saat Raku menatapnya. Di tengah drama, Shitoge lupa dengan naskah drama dan sudah kehabisan kata-kata. Namun, Raku pun menyuruhnya untuk berkata apa saja. Ternyata, yang diucapkan Shitoge malah mengejek Raku. Dan alhasil, mereka malah saling mengejek dan bertengkar seperti biasanya. Setelah mereka bertengkar, mereka berdua malah mendapat tepuk tangan yang meriah dari penonton. Lalu, Raku menyadari perasaan Shitoge kepadanya, bahwa Shitoge memang menyukainya. Adegan pernikahan pun dimulai. Mereka berakting sangat romantis. Namun, saat mereka berpelukan, Shitoge melihat ke arah Ronodera dan sadar dengan posisinya. Dan di adegan terakhir, Shitoge berkata bahwa Romeo pasti memiliki belahan jiwa selain Juliet. Setelah itu, Shitoge melihat ke arah Onodera lagi, dan disusul oleh Raku. Seketika Raku teringat bahwa Onodera lah sosok anak kecil wanita yang ia temui dahulu. Lalu, Shitoge melanjutkan aktingnya untuk meminum racun. Saat itu, Raku sudah mengerti perasaan Shitoge, dan dia pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Shitoge, dan berakting bunuh diri di samping Shitoge. Setelah drama usai, Shitoge menyuruh Raku untuk pergi ke atap sekolah. Setelah Raku sampai di atap sekolah, ternyata yang ada di atap sekolah adalah Onodera. Ternyata itu semua sudah diatur oleh Shitoge. Setelah melihat mereka berdua bertemu, Shitoge pergi dengan perasaan yang sedih. Di atap sekolah, Onodera berkata bahwa dia selalu menyukai Raku, dan setelah itu, ia akan membuka leontin Raku. Setelah dibuka, di dalam leontin tersebut terdapat cincin mainan. Saat Onodera akan memberikan cincin itu kepada Raku, Raku menolaknya karena dia lebih menyukai Shitoge. Setelah itu, Raku bergegas pergi untuk mencari Shitoge. Saat bertemu dengan gurunya, ia bertanya tentang keberadaan Shitoge. Guru itu berkata bahwa Shitoge sudah keluar dari sekolah ini dan akan kembali ke Amerika. Mendengar hal itu, Raku bergegas untuk menyusul Shitoge dengan meminta tolong kepada anak buahnya. Namun saat Raku dalam perjalanan, Raku terjebak kemacetan yang sangat panjang. Lalu, tanpa diduga, Tachibana datang untuk membantu Raku dan mengawalnya sampai ke bandara. Ketika sampai di depan bandara, Raku dan anak buahnya dihadang oleh pengawal wanita Shitoge. Kemudian Raku bersujud kepada pengawal itu untuk memberikan jalan mengejar Shitoge. Dan pengawal itu memberikan jalan. Pada saat itu, adalah momen pertama kalinya pengawal wanita itu berbicara bahwa dia terkesima dengan kesungguhan Raku kepada Shitoge. Di lain tempat, Raku sudah ada di dalam bandara, dan terlihat Shitoge sudah di dalam pesawat. Kemudian, Raku dihadang oleh Claude, dan Raku memohon agar diberi jalan menuju Shitoge. Namun Claude malah menodong pistol ke arah Raku. Tanpa rasa takut, Raku malah meletakkan pistol itu ke arah kepalanya. Saat peletuk pistol ditekan, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Claude hanya menguji kesungguhan Raku kepada Shitoge. Dan kemudian, Raku berlari mengejar pesawat Shitoge yang sudah akan lepas landas. Dari dalam pesawat, Shitoge melihat Raku yang mengejarnya, dan kemudian pesawat itu berhenti. Terlihat Shitoge yang turun dari pesawat itu dan berkata kepada Raku bahwa dirinya bukanlah sosok yang dia inginkan. Tetapi, Raku menjawab bahwa saat bersama Shitoge, hari-harinya terasa menyenangkan. Dan ia juga berkata bahwa dia juga mencintai Shitoge dengan tulus. Dan pada akhirnya, film ini ditutup dengan pelukan yang romantis. Wow, amazing. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Oke, tetap enjoy, semoga terhibur dan sayonara.